Halo semua, kami dari kelompok KS Kimia akan menjelaskan tentang air kettle yang meliputi 4 hal. Hal pertama yaitu teori dasar air kettle, kedua prinsip kerja air kettle, ketiga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi air kettle, dan keempat ialah implementasi pengelolaan air kettle. Dengan saya Bagas sebagai pembuka pada video kali ini, lanjut ke teman saya, yuk. Halo semua, perkenalkan nama saya Gilbert Andreas Simenulang. NPM saya 240 360 10030. Di sini saya akan menerangkan teori dasar air kettle. Air kettle adalah perangkat yang digunakan untuk memanaskan air hingga mencapai titik didih sehingga menghasilkan uap. Nah, uap ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pemanasan, pembangkit listrik, dan proses industri. Teori dasar air kettle melibatkan pemahaman tentang perubahan dari fase air atau dari cair menjadi gas, dan prinsip termodinamika yang mengatur transfer energi. Adapun teori dasar dari media pemanas air kettle yaitu boiler. Prinsip kerja boiler yaitu mengubah dan memindahkan energi yang dikandung bahan bakar menjadi energi yang dikandung uap air. Nah, proses pelepasan energi bahan bakar dilakukan dengan cara mereaksikan bahan bakar dengan oksigen yang diambil dari udara. Nah, pencampuran ini diantara antar unsur-unsur yang dapat terbakar pada bahan bakar dengan oksigen yang menyebabkan terlepasnya energi yang dikandung bahan bakar. Energi tersebut akan menaikkan tingkat energi gas asap sehingga temperatur gas tersebut naik. Kenaikan temperatur yang tinggi menyebabkan terjadinya perpindahan energi panas, baik radiasi maupun konveksi dari gas asap ke dinding air. Energi tersebut diperlukan untuk menaikkan temperatur air menjadi uap. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Agustan, NPM 240 360 113. Di sini jobdesk saya yaitu menjelaskan tentang prinsip kerja air kettle melibatkan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu pemanasan. Air di dalam kettle dipanaskan menggunakan sumber energi seperti gas, listrik, atau bahan bakar padat. Peningkatan suhu saat air dipanaskan, suhunya meningkat hingga mencapai titik didih 100 Celcius pada tekanan atmosfer. Penguapan. Setelah mencapai titik didih, air mulai menguap menjadi uap. Proses ini memerlukan energi tambahan yang dikenal sebagai panas laten penguapan. Pengeluaran uap. Uap yang dihasilkan dapat dialirkan ke sistem lain untuk digunakan dalam pemanasan atau proses industri. Adapun prinsip kerja boiler sebagai media pemanas. Boiler dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Boiler pipa. Air merupakan pengembangan air kettle lorong dengan menambah pemasangan pipa-pipa api di mana gas panas hasil pembakaran dari daur ulang bakar mengalir di dalamnya sehingga akan memanasi dan menguapkan air yang berada di sekeliling pipa-pipa tersebut. Pipa-pipa api berada atau terendam di dalam air yang akan diuapkan. 2. Kettle pipa air. Air umpan boiler mengalir melalui pipa-pipa yang masuk ke dalam drum. Air yang tersirkulasi dipanaskan oleh gas pembakaran membentuk steam pada drum uap dalam drum. Kettle ini dipilih jika kebutuhan steam dan tekanan steam sangat tinggi seperti pada kasus kettle untuk pembangkit tenaga listrik. Halo semua, perkenalkan nama saya Bagas Adi Purnalaksono dengan NPM 240 360 10038, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi air kettle. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi air kettle meliputi: yang pertama yaitu kualitas air. Air yang mengandung mineral atau zat terlarut dapat menyebabkan pembentukan kerak atau scale di dalam kettle yang dapat mengurangi efisiensi pemanasan. Yang kedua ialah tekanan operasi. Tekanan di dalam kettle mempengaruhi titik didih air pada tekanan yang lebih tinggi. Titik didih air juga meningkat, memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam menghasilkan uap. Lalu selanjutnya ada sumber energi. Jenis dan efisiensi sumber energi yang digunakan untuk memanaskan air juga mempengaruhi kinerja kettle. Lalu selanjutnya ada desain dan material.
Desain dan material sebuah kettle ialah hal yang sangat penting, dikarenakan desain kettle dan material yang digunakan untuk konstruksinya dapat mempengaruhi kemampuan kettle untuk mentransferkan panas dan ketahanan terhadap korosi. Mungkin itu saja penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi air kettle. Sekian dari saya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Ezekiel Bakara, NPM 240360003. Yang di sini saya akan melakukan job desk saya, yaitu menjelaskan apa itu pengimplementasian dalam pengolahan air kettle. Nah, sebelum air kettle diolah, pengolahan air kettle itu melibatkan yang namanya beberapa langkah sebelum diolah gitu kan, untuk memastikan bahwa air yang digunakan dalam kettle berkualitas baik dan tidak menyebabkan masalah operasional. Contohnya seperti apa sih air kettle itu, standar air kettle itu seperti apa? Nah, di sini pengolahan air atau water treatment harus diolah untuk menghilangkan mineral, kotoran, dan zat terlarut lainnya. Proses ini dapat meliputi filterisasi, softening, dan demineralisasi. Yang dimana di sini akan melibatkan pengendalian pH juga, memastikan pH air berada dalam rentang yang sesuai untuk mencegah korosi dan pembentukan kerak. Lalu juga ada pengawasan dan pemeliharaan. Nah, pengawasan pemeliharaan ini digunakan untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap kualitas air kettle dan kondisi kettle untuk mencegah kerusakan dan memastikan efisiensi operasional. Nah, di sini saya juga akan membahas mengenai boiler, yang dimana boiler ini dipakai untuk salah satu media untuk membuat air kettle menjadi uap. Makanya kenapa kita harus memerhatikan standar dari air. Lalu ada pun juga pengimplementasian air kettle itu melibatkan beberapa industri seperti pembangkit listrik. Nah, gimana sih air kettle itu bisa bekerja untuk membangkitkan listrik? Nah, gini, kita pernah dengar yang namanya PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, boiler ini digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Ini adalah salah satu aplikasi paling umum untuk boiler. Nah, boiler ini menggunakan media yang namanya air katup atau air sebagai pengolah air yang sudah distandarisasi yang tadi yang saya bilang sebagai media untuk membuat uap. Nah, sehingga bisa menggerakkan yang namanya seperti generator atau sehingga bisa menghasilkan listrik, yang dimana listrik ini bisa digunakan untuk masyarakat. Nah, ini adalah salah satu penerapan yang paling umum pada air kettle dan boiler. Lalu di industri manufaktur, lalu industri makanan dan minuman. Nah, boiler digunakan untuk menyediakan uap dalam proses pemanasan, sterilisasi, dan pengolahan makanan. Lalu ada apa lagi? Ada di industri tekstil, yang dimana boiler digunakan untuk proses pewarnaan, pencucian, dan finishing kain di industri. Lalu ada di mana lagi? Di kimia, yaitu di industri kimia sendiri, boiler menyediakan uap untuk reaksi kimia dan proses pemanasan dalam produksi bahan kimia. Lalu ada di mana lagi sih, Sam? Nah, di industri kertas dan pulp, boiler digunakan untuk menghasilkan uap yang diperlukan dalam proses pengeringan kertas dan pulp serta dalam proses pemisahan dan pemurnian. Nah, perlu kita ketahui dari beberapa yang tadi, media air ini digunakan untuk berbagai macam industri, yang dimana air ini akan diubah oleh pemanas, yang dimana boiler bertugas untuk memanaskan air ini agar sehingga uapnya bisa punya tekanan, punya istilahnya tekanan yang bisa dimanfaatkan agar bisa menghasilkan energi kinetik menjadi beberapa transfer energi yang lain. Lalu ada apa lagi sih, Sam? Nah, lalu ada di sistem pemanasan sentral. Nah, kita tahu di gedung komersial dan gedung residensial boiler digunakan dalam sistem pemanasan sentral untuk menyediakan pemanasan ruangan melalui radiator atau sistem pemanasan lainnya. Lalu apakah boiler ada di berbagai industri yang lain? Ada, tentu ada. Contohnya di industri minyak dan gas, boiler digunakan untuk menyediakan uap dalam proses pemanasan dan pengolahan minyak dan gas, termasuk dalam proses pemisahan dan pemurnian.
Lalu di mana lagi, Sam? Lalu di sini saya akan membahas mengenai boiler dipakai di rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Nah, boiler digunakan untuk menyediakan uap untuk sterilisasi, peralatan medis, dan pemanasan ruangan. Industri farmasi digunakan untuk menyediakan uap dalam proses sterilisasi dan pemanasan dalam produksi obat-obatan. Lalu di apa lagi? Di industri perhotelan, boiler digunakan untuk menyediakan air panas, untuk mandi, pemanasan ruangan, dan memasak di hotel dan restoran. Lalu apalagi, Sam? Ada industri pengolahan air desalinasi. Oke. Dalam proses desalinasi, boiler digunakan untuk menghilangkan uap yang membantu menghilangkan garam dari air laut, sehingga menghasilkan air tawar. Lalu juga ada di pabrik pengolahan limbah. Boiler digunakan untuk memanaskan air dalam proses pengolahan limbah dan sterilisasi. Kesimpulan, boiler menggunakan implementasi yang luas di berbagai sektor, mulai dari pembangkit listrik hingga industri manufaktur, kesehatan, dan perhotelan. Penggunaan boiler yang efisien dan aman sangat penting untuk mencapai produktivitas dan keberlanjutan dalam operasi industri. Dengan berbagai aplikasi ini, boiler memainkan peran penting dalam menyediakan energi termal yang diperlukan untuk berbagai proses. Nah, begitupun juga dengan media air kettle, yang dimana air kettle ini adalah salah satu media untuk dimanfaatkan agar bisa menjadi uap yang tadi seperti saya bilang. Entah nanti dia diubah melalui transformasi energi yang lain, seperti energi kinetik diubah menjadi energi listrik seperti itu. Yang kita tahu sebagai di PLTU itu sangat dipakai, ya. Jadi boiler sangat istilahnya sebenarnya bisa juga dipakai di dunia masak, seperti kita ambil industri perkopian. Perkopian itu kita tahu di mesin kopi ada yang namanya steam kopi itu kan. Yang itu digunakan untuk memanaskan suatu susu. Jadi susunya itu bisa berfoam gitu. Jadi menurut saya boiler dan air kettle sama itu adalah salah satu media yang menjadi satu. Dan ini menurut saya cukup untuk pembahasan mengenai implementasi air kettle. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata dalam materi saya tersebut. Terima kasih.